Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita akan dapat bersama dalam sekitar 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai tafsir Al-Quran, yaitu mengenai zikir dan doa dari para nabi-nabinya Allah SWT yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Di hari Selasa yang lalu kita sudah membahas mengenai zikirnya Nabi Allah, zikir dan doanya Nabi Allah Yunus bin Matta di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Dan yang sekarang kita akan membahas mengenai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dari zikirannya Nabi Allah Musa alaihi salam, alaihi ridwanullah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari doa-doa beliau, dari doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Musa adalah nabi yang ceritanya paling banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi dengan cerita yang paling banyak Allah kisahkan di dalam Al-Quran, Nabi kita Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ini adalah salah satu dari doa indah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil pelajaran dan bisa mengikuti serta meneladani doa-doa beliau ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu, kita berada di tanggal-tanggal pertengahan dari bulan Ramadan, di 10 hari yang pertamanya, 10 hari pertengahannya, yang katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bercerita tentang Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Diawali dengan rahmat, ditengahi dengan ampunan, dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Kita sekarang berada di tengahan, yaitu berada di tengahan ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segenap dosa-dosa kita pada hari-hari pertengahan ini, insyaallah. Sebagaimana mudah-mudahan nantinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita pembebasan dari api neraka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berada di hari-hari pertengahan dari bulan suci Ramadan yang berisi ampunan. Kita awali dulu kajian kita pada sore hari ini dengan kita bersama-sama membaca dzikiran Ramadan 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala keberkahan, segala ampunan, dan membebaskan kita semuanya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, kita akan segera membahas mengenai doa Nabi Allah Musa yang kita akan ambil pada hari ini dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Thaha, ya, surat Thaha ayat 205. Surat Thaha ayat 25, mohon maaf. Surat Thaha ayat 25, 26, 27, 28.
29, ya, 29, 30, dan seterusnya. Tapi yang pastinya 25, 26, 27, dan 28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kelimpahan berkah buat kita sekalian insyaallah, dengan keberkahan surat Thaha, dengan keberkahan Al-Qur'an, dengan keberkahan Nabi Allah Musa alaihissalam, dan juga tentu saja dengan keberkahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an. Kita akan membahas surat Thaha 25 dan seterusnya, dan kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang manfaat, ilmu yang tak hanya didengar dengan telinga kita, dari telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi ilmu yang kita dengarkan dengan dua telinga kita simak dengan pikiran kita dan kita fahami, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai cahaya di dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga teman-teman semuanya sesudah 10 hari pertama di bulan Ramadan kita sudah berlalu, mudah-mudahan apa yang diturunkan pada 10 hari tersebut, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil semuanya kita dapatkan insyaallah. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayangnya, yang dilingkupi dengan dekap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayangi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, hingga kita semuanya dapat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan lebih ringan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita berada di 10 hari pertengahannya, ampunan, guyuran hujan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu deras maupun gerimis, turun pada 10 hari yang tengahan ini teman-teman, dari mulai tanggal 11 sampai dengan nanti tanggal 20 Ramadan, akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan tersebut, menghabiskan semua dosa-dosa yang selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan di dalam catatan amal perbuatan kita. Semua dosa-dosa yang telah tertulis, yang telah ditulis oleh malaikat-malaikat, dari malaikat Raqib yang mencatat kebaikan ataupun malaikat Atid yang mencatat keburukan dan dosa-dosa kita, semoga semuanya menjadi catatan-catatan yang bersih dengan kita laksanakan 10 hari yang pertengahan Ramadan ini dengan cara-cara yang terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman saudara sekalian, sebelum saya lupa, saya juga mau ngasih tahu bahwa nanti ini, sore ini ya, di seluruh bagian Indonesia, setidaknya itu yang saya dapatkan keterangannya, seluruh bagian Indonesia pada sore hari ini, kalau untuk bagian WIB-nya, waktu Indonesia bagian Barat, yaitu jam 6:03 sampai dengan berakhirnya jam 7:03, itu akan terjadi gerhana bulan. Teman-teman saya sekalian, dari jam 6:03 sampai dengan jam 7:03 pada sore hari ini akan terjadi gerhana bulan. Sekali lagi akan terjadi gerhana bulan dari jam 6:03 sampai dengan jam 7:03. Akan tetapi puncaknya gerhana tersebut akan terjadi pada jam 6:33. Ya, lewat jam 6:33. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebelum saya mulai masuk kepada
pembahasan kita pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman untuk melakukan 3 hal yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiap kejadian gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, karena pernah terjadi gerhana matahari pada zamannya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam yang membuat gelap semuanya pada hari tersebut, dan itu bertepatan dengan kejadian di mana putra baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyid Ibrahim meninggal dunia pada hari itu. Orang-orang kemudian mengatakan, "Oh, langitnya berkabung, langitnya berduka karena kemeninggalan Sayyidina Ibrahim, putranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini alam semesta ikut menangis bersama dengan kesedihan atas kewafatan Sayyidina Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan umatnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan bersama dengan mereka sholat gerhana. Dan beliau juga berkhutbah. Di antara khutbahnya beliau mengatakan bahwasanya gerhana ini adalah merupakan ayah min ayatillah. Gerhana bulan maupun gerhana matahari merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelahiran seseorang, bukan pula karena kematian seseorang. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan dan matahari adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan terjadi karena kelahiran seseorang ataupun karena kematian seseorang. Maka apabila terjadi gerhana, lakukanlah 3 hal, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, perbanyaklah beristighfar. Kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, seolah kita semuanya mengatakan, "Ya Allah, betapa agungnya Engkau dengan kemahakuasaanmu untuk menjadikan matahari gerhana ataupun bulan gerhana. Ya Allah, betapa sangat mungkinnya pula Engkau untuk melepaskan hamba-Mu ini, si pendosa ini, ke dalam murka-Mu, ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Akan tetapi kami meminta kepadamu, ya Allah, ampunan dari-Mu, ya Allah, ampunan dari-Mu, ya Allah, ampunan dari-Mu atas segala dosa-dosa kami, ya Allah, sehingga kami tidak mendapatkan murka-Mu, ya Allah, tidak mendapatkan siksaan-Mu." Begitu ya. Jadi perbanyak istighfar ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kemudian yang keduanya, kita bersedekah. Ya, Nabi Muhammad juga memerintahkan kita untuk apabila terjadi gerhana kita bersedekah. Kenapa begitu? Teman-teman sekalian sekalian, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan keagungannya. Salah satu dari, tentu Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya, dalam setiap saatnya dari kehidupan kita di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya kepada kita. Tapi dengan mata telanjang kita melihat bagaimana keajaiban gerhana bulan ataupun gerhana matahari, tentu ini merupakan sesuatu hal yang seharusnya semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dianjurkan untuk ketika datang gerhana kita bersedekah. Ya, jadi bersedekah juga merupakan sesuatu hal yang baik dilakukan dan diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat terjadinya gerhana. Kemudian yang ketiga, seperti semuanya yang kita tahu, yaitu untuk melaksanakan sholat gerhana. Seperti apa sholat gerhana? Sholat gerhana itu ada 3 cara, teman-teman sekalian, yaitu sholat dengan sholat yang panjang dan menambahkan 2 rakaat ya, tapi menambahkan ruku dan menambahkan berdirinya, gitu ya. Sholatnya adalah sholat yang panjang sehingga sepanjang gerhana tersebut kita dalam keadaan sholat. Itu harapannya. Itu sholat yang paling tingginya. Nah, kalaupun kita tidak melaksanakan yang ini, gitu ya, sekurangnya kita melaksanakan cara yang kedua, yaitu dengan sholatnya bacaannya biasa saja, tidak terlalu panjang-panjang, akan tetapi kita menambahkan rukunya dan menambahkan berdirinya
yaitu serta membaca Fatihah dan suratnya ya, pada setiap berdirinya tersebut. Jadi melaksanakan sholatnya 2 rakaat, dan 2 rakaat tersebut itu adalah dengan menambahkan di setiap rakaatnya berdirinya jadi 2 dan rukunya juga jadi 2. Seperti ini teman-teman saudaraku sekalian, saya mudahkan ya. Yaitu kita sholat nih, niat kayak biasanya kan, berdiri niat, kemudian sesudah itu takbir, sesudah itu kita membaca seperti biasanya iftitah, Fatihah dan surat. Nah kemudian kan kita ruku tuh. Nah sesudah kita ruku biasanya kan kita i'tidal. Nah ini kita nggak usah i'tidal teman-teman, kita baca lagi suratul Fatihah dan kita membaca lagi surat gitu. Kita baca Fatihah lagi, kemudian kita baca surat, baru sesudah itu kita ruku lagi, dan yang sekarang ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru kemudian kita berdiri untuk melaksanakan rakaat yang keduanya dengan cara yang sama. Jadi rakaat yang kedua pun juga kita laksanakan dengan cara yang sama, yaitu kita berdiri membaca surat, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Nah sesudah kita ruku, itu kita berdiri bukan untuk i'tidal, tapi untuk membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat lagi, yang keempat ini berarti ya. Kemudian sudah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk, kemudian sujud, baru sudah itu kita tahiyat akhir dan salam seperti mana biasanya. Jadi itu adalah tata cara melaksanakan sholat gerhana yang akan segera kita laksanakan. Ya, seperti itu teman-teman saudaraku sekalian. Kemudian yang cara yang ketiga yaitu cara yang biasa aja, kayak sholat 2 rakaat, kayak kita melaksanakan sholat duha ataupun sholat tarawih dan lain-lainnya gitu. Tapi saya sih berharap teman-teman dapat melaksanakan sholat gerhana ini biar ada bedanya dengan sholat-sholat yang lain, yaitu dengan cara sholat yang kedua yang tadi sudah saya ajarkan. Ya sekurangnya kita menambahkan dalam setiap rakaatnya, menambahkan ruku dan menambahkan berdiri. Jadi gampangannya sholat gerhana ini adalah sholat 2 rakaat dengan menambahkan ruku dan berdirinya, yaitu sholat 2 rakaat tapi dengan 4 kali berdiri, 4 kali membaca Fatihah, 4 kali membaca surat, dan juga 4 kali ruku, sebagaimana selama ini juga 2 rakaat dengan 4 kali sujud, semacam itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tidak disyaratkan harus berjamaah. Jadi kalau misalnya, wah ini nggak dapat jamaah nih Ustazah, saya lagi sendirian nih di tempat tinggal saya, nggak apa-apa, boleh melaksanakannya dengan sendirian. Berjamaah tentu lebih utama. Kemudian lagi Ustazah niatnya apa? Usolli sunnah khusyufil qamar ya. Usolli sunnah khusyufil qamar rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sholat ini yang penting ketika kita takbiratul ihram itu masih berada dalam gerhana. Dalam artian kalau misalnya ternyata karena sholatnya panjang atau apa, sebagian sholat tersebut sudah berada di luar gerhana, itu nggak jadi masalah. Gitu ya. Sekali lagi, gerhananya akan terjadi dari jam 6.03 sore ini sampai dengan waktu Indonesia Barat ya, dan akan habis pada jam 7.03 sore ini juga. Akan tetapi puncak gerhananya terjadi pada jam 6.33, setengah jam dari waktu awal kali gerhana dan setengah jam dari sebelum habisnya gerhana. Seperti itu teman-teman saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat tersebut dengan cara yang terbaik. Iya hari ini. Sekali lagi hari ini. Insya Allah. Usolli sunnah khusufil qamar. Khusufil qamar rakaatain lillahi ta'ala. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Maaf Ustazah, apakah niatnya boleh pakai bahasa Indonesia? Ya niat yang di dalam hati tentu dengan bahasa Indonesia. Tapi niat yang kalau kamu lafalkan niat tersebut ya sebelum takbiratul ihram, nah itu dengan bahasa Arab tentu saja ya. Jadi begitu, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan sholat ini. Sebab bagaimanapun sholat gerhana ini subhanallah, gerhana ini subhanallah terjadi pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu teman-teman, antara malam sama siangnya muliaan malamnya. Dan ini terjadi pada akhir siang dan awal malam. Jadi waktu yang mulia di bulan Ramadan ini terjadi gerhana pada tahun ini. Kapan lagi nih akan terjadi gerhana yang semacam ini? Mungkin di sisa kehidupan kita yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bertepatan dengan waktunya berbuka puasa ya, seperti sekarang ini. Tentu ini bukan hal yang mungkin terjadi pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Saya aja dari selama menjalani kehidupan ini ya, di umur saya ini, saya belum pernah tahu nih ada gerhana terjadinya pada bulan suci Ramadan dan bertepatan pula pada saat berbuka puasa gitu. Dalam artian waktunya buka puasa itu kan katanya Nabi Muhammad SAW, lisaim dakwah mustajab inda iftarih. Lisaim dakwah mustajab inda iftarih. Untuk orang yang berpuasa ada waktu doa mustajab, yaitu ketika saat waktunya dia berbuka puasa. Nah, kali ini kita akan berbuka puasa bersama dengan gerhana matahari, yang artinya juga tentu saja menjadi doa yang sangat mustajab. Saya tahu teman-teman semuanya pada punya banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langitkan hajatmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doamu pada hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustazah melaksanakan sholatnya kapan Ustazah? Kalau saya sendiri melaksanakan sholatnya yaitu sesudah melaksanakan sholat maghrib. Jadi waktunya gerhana itu walaupun awal mulanya itu jam 6:03 sore hari ini ya, tapi puncak gerhananya sendiri itu terjadi pada jam 6:33. Dan itu tentu saja dekat dengan waktunya maghrib untuk waktu Jakarta, sehingga saya akan melaksanakan sholat maghrib dulu, kemudian berbuka dulu tentu saja ya, berbuka dulu. Kemudian sesudah berbuka bersegera untuk melaksanakan sholat maghrib, dan sesudah sholat maghrib segera dilanjutkan dengan sholat gerhana pada hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman saudariku sekalian, kita akan segera melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam saat beliau berjumpa dengan Fir'aun. Sebelumnya saya akan bacakan dulu di ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi shrah li sadri. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Allah Musa sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini perjalanan udah panjang ya yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman saudariku sekalian ada sangat banyak pelajaran indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa, kepada kita sekalian dari kisah kehidupannya Nabi Allah Musa alaihissalam.
bagaimana tentang perempuan hebat yang ketika takut dengan ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan yang di luar nalar. Bayangkan kondisinya teman-teman saudaraku sekalian. Dia seorang perempuan yang punya anak baru berusia hari. Anaknya baru berusia beberapa hari ketika dia mendengar suara degup kuda. Kemudian orang-orang yang panik berlari-larian ke sana kemari, datang ke kampung perempuan tersebut. Kemudian dia mendengar bahwa orang-orang ini yang datang ke kampungnya ini adalah untuk membunuhi anak-anak laki-laki yang lahir pada hari-hari tersebut. Dan dia kemudian mendengar suara anak kecil yang menangis, kemudian terhenti tangisannya karena tebasan pedang dari rumah tetangganya. Disusul dengan isak tangis, suara menjerit-jerit dari keluarga anak tersebut. Kebayang seperti apa kepanikan perempuan tersebut dan keluarganya. Akan tetapi iman di dalam hatinya membuat dia bertanya dan beristikharah, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana caraku menyelamatkan anak ini? Ya Allah, selamatkan anak ini dan tunjukkan aku bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada perempuan tersebut untuk meletakkan anaknya di dalam kuali yang api di bawahnya tengah menyala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah memerintahkan kepada perempuan tersebut lewat pesan dalam hatinya. Karena tentu kita semuanya tahu perempuan ini bukanlah seorang nabi. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Perempuan ini bernama Yukabat, ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Seorang perempuan beriman dengan keimanan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, letakkanlah anakmu di dalam kuali yang tengah menyala itu. Ia pun meletakkan anaknya di atas kuali, di dalam kuali yang apinya tengah menyala di bawahnya. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ketakutan. Bagaimana caramu menghadapi ketakutan dalam kehidupan? Ketakutan itu masalahnya ada di dalam hatimu. Biarkan Allah Subhanahu wa taala, sang pengendali segala sesuatu, yang menguruskannya untukmu. Saudaraku sekalian, dia pun meletakkan anak tersebut. Beberapa detik dari itu, masuklah pasukan Fir'aun yang kemudian mencari-cari seorang anak yang memang mereka telah dengar bahwa ada seorang anak laki-laki yang lahir juga dari kalangan keluarga tersebut. Mereka pun mencari-carinya di mana-mana. Dan tentu saja, siapa di antara orang tersebut yang berpikir untuk mencari anak di dalamnya kuali yang apinya sudah menyala, teman-teman? Itu sih sama aja dengan ngebunuh anak. Nih anaknya nggak mati disembelih, anaknya nggak mati ditebas lehernya ya, ataupun disabet dengan pedang, tapi anaknya mati jadi anak bakar ini kan. Jadi anak panggang gitu. Siapa yang berpikir untuk melaksanakan hal yang semacam itu? Tapi kekuatan iman, teman-teman saudaraku sekalian. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Kamu hanya perlu untuk berdoa, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah melaksanakan sisanya. Kamu laksanakan jalan takwanya, kamu laksanakan jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perintahkan padamu. Jangan bergeser dari
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Kamu tinggalkan dosa, kamu kerjakan perintah Allah SWT. Mohon petunjuk pada Allah SWT. Sudah Allah berikan petunjuknya kepadamu, biarkan Allah SWT melaksanakan sisanya. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Yukabat ibunda Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman sekalian, dengan cara itu Nabi Musa selamat. Untuk kemudian tentu keberadaan anak satu-satunya yang selamat membuat orang kemudian akan sampai aja berita itu. Kenapa begitu? Enggak semua orang senang dengan pencapaian kita. Enggak semua orang senang sama keberhasilan kita. Yukabat tahu itu, bahwa dia menjadi seorang ibu yang anaknya selamat, tentu tidak akan selamat dari hasutnya orang-orang yang di sekelilingnya, yang tahu, apalagi terutamanya misalnya yang anaknya dibunuh, yang anaknya ditebas batang lehernya. Tentu ini akan menjadikan iri dengki dari orang-orang yang lain, rasa sedih dari mereka yang membuat bisa saja kemudian berita tersebut akan tersampaikan kepada pasukan Fir'aun yang akan kembali menyerang kepada Nabi Musa alaihissalam atau membunuh kemudian Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, atau sekurangnya, berapa banyak hal-hal indah yang seharusnya terjaga itu rusak, bukan hanya karena hasutnya orang-orang yang hasut aja, tapi juga kadang-kadang dari kepo, dari fudul, dari menganggap bahwa berita itu adalah berita yang enggak apa-apa gitu disebarkan, sehingga akhirnya kemudian tersebarlah berita itu, selamat tuh Yukabat, anaknya selamat tahu, padahal dia kan anaknya itu kan laki-laki juga, di mana semua orang-orang pasukannya Fir'aun membunuh anak-anak yang lain. Dia selamat, apaan ya tuh ya amalannya ya, kenapa ya, dia tuh emang, dia mau orangnya Masya Allah sih, dia orangnya begini begitu, tapi kan berita itu menyebar. Makanya memang saudaraku sekalian yang saya muliakan, memang Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, A'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Katanya Nabi kita Muhammad SAW, kamu kalau lagi punya hajat, kamu kalau lagi pengen melakukan sesuatu hal, nggak usah sebar-sebar, nggak usah kamu sampaikan kabar-kabar tersebut itu kemana-mana. Khawatir ada orang yang hasut sehingga kena ain, khawatir kena matanya orang panas istilahnya gitu ya, kena mata, kena ain, khawatir yang seperti itu. Atau khawatir juga nih jadinya malah nggak bagus karena dari diri kita sendiri juga gitu, dari diri kita sendiri juga yang kemudian kena ujub diri kita sendiri, atau kena sesuatu hal yang lain yang akhirnya kemudian menjadikan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita cita-citakan menjadi tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak terlaksana hal tersebut. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, itu ya, kita rahasiakan dulu apa-apa yang kita ingin terlaksana tersebut, baru nanti kalau udah terlaksana gitu silahkan aja. Makanya juga ada banyak di antara pasutri-pasutri yang misalnya hamil, sesudah lama tidak hamil, itu tidak mau menceritakan kehamilannya kecuali sesudah 4 bulan atau ketika sesudah waktu yang sudah cukup kuat gitu untuk mereka melaksanakan hal tersebut gitu. Ada juga orang-orang yang misalnya kayak mau menikah juga begitu kan ya, tidak menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba keluar undangannya gitu. Itu hal yang memang sebaiknya semacam itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Yukabat tahu juga nih, ini nggak lama lagi nih kalau anak saya selamat kayak begini nih, bakalan ada juga nih pembicaraan orang-orang yang kemudian bisa saja sampai kepada pasukan Fir'aun yang kemudian membunuh anaknya tersebut. Karenanya dia beristikharah lagi, ya Allah bagaimana cara saya menyelamatkan Nabi Musa, ya Allah bagaimana cara saya menyelamatkan Musa, ya Allah bagaimana cara saya menyelamatkan Musa, terus begitu meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah kemudian alqihi fil yam, wahai Yukabat, bawakan anakmu tersebut itu, hanyutkan ke sungai. Teman-teman saudaraku sekalian, nih ya kalau kita pikirin ya, Allah Subhanahu wa taala caranya menyelamatkan hambanya
kamu kalau berdoa nggak usah kerepotan mikirin cara. Yang guru saya nih ngajarin. Kata guru saya, kamu kalau berdoa nggak usah mikirin caranya. Doa aja. Nggak usah kamu mikirin caranya. Kamu doa, minta aja udah. Bagaimana cara Allah mengijabah doamu itu, biarkan jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau doa misalnya gitu kan, ya Allah berangkatkan saya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkatkan saya ya Allah ke tanah suci, saya ingin berziarah ke makam baginda saya ya Allah, kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu bilang gitu kan, tapi gimana caranya ya? Ini kan tabungan saya nih sebulannya saya bisa nabung cuma 300.000. Ini kecuali kalau saya ikutan lotre. Nah itu kamu kepanjangan mikirin caranya. Nggak usah lama-lama mikirin cara, teman-teman. Urusanmu adalah berdoa. Bagaimana Allah mengijabah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Otak kita ini terlalu kerdil untuk bisa memikirkan caranya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kamu memikirkan cara 1-2 cara aja yang bisa kamu pikirkan. Otak kita ini terlalu kecil untuk bisa memikirkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Biarkan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah segala hajat-hajatmu tersebut itu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Terselamatkan dari tebasan pedangnya pasukan Fir'aun. Teman-teman saudaraku sekalian, pertama pakai api. Cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan ditaruh di dalam kuali yang api di bawahnya sedang menyala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan api yang membara tersebut, dengan panas. Teman-teman saudaraku sekalian, ketika ibunda Nabi Musa beristikharah kembali, ibunda Nabi Musa beristikharah kembali, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan keluar yang lainnya, yaitu alqihi fil yam. Hanyutkan dia di sungai. Teman-teman saudaraku sekalian, ini kan kalau dipikir, yang pertama bisa membuat dia mati dalam keadaan terbakar, yang kedua bisa membuat Nabi Musa mati dalam keadaan terhanyut, dalam keadaan tenggelam. Dua-duanya sama-sama memungkinkan untuk mati gitu kan. Tapi subhanallah, kita memang terlalu kerdil untuk bisa memikirkan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Jadi lepaskan beban pikiranmu itu. Kamu hanya perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sisanya. Ud'uni, kata Allah, kamu hanya perlu berdoa, astajib lakum, aku yang akan mengijabahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minnad du'a wa alaikal ijabah. Ya Allah, bukankah dari kami hanya perlu meminta. Ya Allah, bukankah ijabahnya dari doa? Cukup kita meminta, cukup kita memohon, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahnya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan waktunya Allah, dengan waktunya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, seringkali orang ini jadi merasa tidak diijabah doanya, bukan karena doanya memang gak diijabah, tapi karena dia tergesa-gesa dengan ijabahnya doa tersebut. Jangan biarkan ketergesa-gesaan membuatmu merasa bahwa doamu tidak diijabah. Belum tentu, bisa jadi doanya sebenarnya sedang akan diijabah. Tunggu teman-teman saudaraku sekalian, tunggu, biarkan Allah mengijabahnya dengan waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Baik saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan Nabi Musa terselamatkan justru dengan cara dihanyutkan. Dan itu juga nggak pakai tuh kayak misalnya dituliskan, tolong siapapun yang menemukan anak ini, selamatkanlah dia, anak ini begini begitu apa segala macam, nggak ada. Teman-teman saudaraku sekalian, anak itu dihanyutkan aja sampai kemudian subhanallah,
di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Kita ini kan kalau mikir dengan akal kepala kita sendiri, kita mikirnya itu diselamatkan dari musuhnya Allah, diselamatkan dari Fir'aun gitu ya, dengan diberikan kepada orang yang paling kaya, orang yang paling kuat, orang yang paling besar permusuhannya dengan Fir'aun atau rivalnya atau lawannya, semacam itu kita kalau mikir. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala hanyutkan Nabi Allah Musa alaihi salam, justru Allah taruhkan ke istananya Fir'aun. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Makanya kamu nggak usah mikir kepanjangan. Nih buat adik-adik nih, yang kalau saya buka pertanyaan, kalau saya buka Q&A, banyak dari pertanyaan tersebut adalah, Ustazah, bagaimana cara menghilangkan overthinking? Ustazah, saya selalu aja nggak bisa tidur di waktu malam. Ustazah, saya selalu galau. Ustazah, overthinking. Ustazah, terus saja begitu, galau, cemas, overthinking. Jadi pertanyaan kamu, teman-teman saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, semuanya dimanapun saja berada, kita itu hanya perlu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kamu mohon petunjuk pada Allah. Kamu mohon petunjuk pada Allah. Ustazah, berarti kita tuh ustazah kalau apa-apa selalu harus mohon petunjuk pada Allah. Lah iya, tentu saja. Teman-teman saudaraku sekalian, menurut kamu dari sekian doa yang terbanyak yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Satu-satunya doa yang wajib kamu baca sekurangnya 17 kali dalam sehari semalam kamu, yaitu dalam setiap sholat kamu wajib membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, satu-satunya doa yang kamu minta adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan lurusmu. Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah untuk saya dapat menempuh jalan lurusmu. Ya Allah, berikanlah hidayah, tunjukkan kepada saya. Ya Allah, selalulah saya taruhkan di jalan lurusmu ya Allah. Itu yang harus selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala kita nggak ngerti. Jangan biarkan hawa nafsumu merusakmu, teman-teman, sehingga kamu berpikir bahwa kamu sedang melaksanakan jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Bisa jadi yang sedang kamu lakukan sekarang ini adalah kamu mengikuti hawa nafsumu. Jangan biarkan otakmu terkontaminasi, jangan biarkan hatimu terkontaminasi, dirusak, diracun sama hawa nafsu, dirusak, diracun sama apa yang kamu sebut sebagai pengetahuanmu, ilmumu, atau apapun itu. Biarkan kita dipandu sama Allah Subhanahu wa taala lewat jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala, lewat agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, lewat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus belajar dan terus berdoa. Itu yang harus kita laksanakan dalam sisa kehidupan kita sampai dengan hari kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di luar ekspektasi siapapun, di luar ekspektasinya ibunda Nabi Musa, di luar ekspektasi siapapun, anak ini malah diarahkan di rumahnya, istananya Fir'aun. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kemudian terselamatkanlah anak ini. Terselamatkan dari apa? Subhanallah. Saudariku sekalian saya muliakan, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa? Hanya dari keindahan hati, komunikasi, bahasa yang baik yang dilaksanakan oleh seorang perempuan yang adalah istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jangan remehkan kekuatan
bahasa, kekuatan negosiasi, kekuatan kata-kata indah yang dapat kamu laksanakan kepada orang-orang di sekeliling kamu. Sehingga sekalian, anak kamu marah, berbahasalah dengan bahasa yang indah kepada mereka. Biar hatinya luluh, biar hatinya jadi bagus. Luluhkan hati anakmu dengan bahasa yang indah. Luluhkan hati suamimu dengan bahasa yang indah. Luluhkan hati orang-orang di sekelilingmu dengan bahasa yang indah. Orang-orang yang sayang padamu, sampaikan bahasa yang indah kepada mereka. Atau seperti yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad mengawalinya dengan urusan keimanan. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, berbicaralah yang bagus, berkomunikasilah yang bagus, kata-katamu yang bagus. Orang yang berakal berpikir sebelum berbicara. Orang yang beriman berpikir sebelum berbicara. Jangan sampai ada banyak penyesalan-penyesalanmu disebabkan karena ucapan-ucapanmu tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berapa sering kita menyesal karena kita berbicara? Dan bukankah kita jarang menyesal karena kita diam? Maka teman-teman saudariku sekalian, kita dipesenin sama Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat yang baik, auliyasmut, atau jika kamu tidak bisa berbicara dengan ucapan yang baik, falyasmut, maka sebaiknya kamu memilih untuk diam. Bicaralah yang baik atau diam. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini udah ditunjukkan sama Asia. Asia subhanallah bawa tuh ketika dia mandi, dia lihat ada apaan itu. Ternyata dia buka, isinya adalah seorang bayi mungil yang sangat indah, yang sangat cakep bayi tersebut ya. Yang adalah ternyata seorang bayi laki-laki begitu kan. Wah, dia tahu persis bahwa suaminya sedang membunuhi semua anak-anak yang lahir pada masa tersebut. Dia bawa anak tersebut, kemudian dia sampaikan kepada suaminya, gitu kan? Dia dengan rasa penuh bahagia, dia sampaikan, wah, ini sepertinya adalah karunia, pemberian, hadiah, keindahan yang Allah Subhanahu yang diberikan kepadaku. Oh, ini semesta sedang mendukung saya nih. Katanya istrinya Firaun, semacam itulah kata-katanya kan. Kemudian Firaunnya bilang, "Apa itu? Apa itu Asia?" "Oh, ini adalah seorang anak, saya lagi mandi tadi, saya memang kepikir andai aja saya punya anak. Ternyata begitu saya lihat, ada apaan itu? Saya buka, ternyata seorang anak. Wah, ini benar-benar hadiah nih, hadiah buat saya nih. Tunggu dulu, lihat laki-laki atau perempuan itu?" "Saya udah lihat Fir'aun, ternyata dia adalah bayi laki-laki. Kalau begitu saya bunuh dia. Bisa jadi ini adalah yang saya lihat di dalam mimpi saya." Karena Fir'aun memang bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur gara-gara anak laki-laki yang lahir pada malam tersebut. Ini mungkin anaknya nih yang dimaksudkan. Dan memang demikian adanya. Tapi subhanallah, Asia kemudian berkata, "Fir'aun, kalau memang itu adalah takdir, jika itu adalah memang takdir yang akan kamu jalani, bukankah tidak ada jalan keluar atasnya? Bukankah memang udah pasti terjadi? Apapun usaha kamu, terjadi pasti akan terjadi, bukan? Dan lagi pula, Fir'aun, kalau memang itu harus terjadi, dan anak ini akan menjadi penyebab dari kehancuranmu nantinya, bukankah dengan anak ini berada di rumah kita, kamu dapat mengendalikannya?" Masuk tuh di pikirannya Fir'aun. Iya juga ya. Kalau memang takdir saya terjadi, kan yang terjadi harus terjadi. Dan kalau anak ini ada di rumah saya, seapa-apanya dia berada dalam kendali saya.
saya bisa bikin dia lumpuh, saya bisa bikin dia nggak bisa ngomong, saya bisa bikin dia apapun aja, sehingga ketika takdir itu terjadi nggak jadi sakit banget nih saya karenanya. Demikian Fir'aun berpikirnya, teman-teman. Subhanallah. Hal yang membuat dia bahkan memutuskan untuk membunuh ribuan bayi laki-laki di dalam kerajaannya, ternyata bisa membuat dia tidak membunuh anak laki-laki yang sampai di rumahnya sendiri hanya karena indahnya ucapan perempuan. Hebat banget nih kan Asia nih. Wah, kita mesti belajar cara komunikasi terhadap suami nih kepada Asia ini ya. Luar biasa banget. Bukan hanya kepada istri kepada suami sih, tapi suami kepada istri juga. Bahwa keindahan komunikasi bisa mengubah kehidupan dunia, teman-teman. Bisa mengubah keputusan-keputusan hal-hal besar dalam kehidupan gitu kan. Subhanallah. Yuk kita belajar untuk bagusin komunikasi kita. Baik teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Wah ini kita pendekkan aja ini ya, karena memang udah waktunya ini, kita udah harus segera berakhir gitu kan. Sampai kemudian udah besar nih Musanya, sampai kemudian Nabi Musa melaksanakan sesuatu hal yang membuat terbunuhnya salah satu pasukan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa pun kemudian lari, teman-teman saudaraku sekalian, hingga ke Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Kemudian Nabi Musa pun tinggal di sana dan menikah dengan anaknya Nabi Allah Syu'aib tersebut, hingga kemudian Nabi Musa tinggal di sana selama 10 tahun, belajar Nabi Musa, beriman Nabi Musa, hingga kemudian sesudah 10 tahunnya itu selesai, Nabi Musa kemudian pulang kembali ke Mesir. Dan ketika di tengah jalan, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa melihat sebuah cahaya yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Inni anallah, wahai Musa, inilah aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu menuju Fir'aun, karena Fir'aun ini sesudah Nabi Musa diberitahu bahwa kamu adalah utusan aku, wahai Musa, kepada hamba-hambaku. Gitu ya. Fa'budni wa aqimis shalah wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan padamu. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu kan sesudah wahyu-wahyunya disampaikan, percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, karena sungguhnya Fir'aun telah keluar batas. Fir'aun udah keterlaluan, wahai Musa, kamu berangkatlah menujunya. Subhanallah, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Musa dengan segala pengetahuannya, dengan segala keimanannya, dengan segala ilmu yang sudah didapatkan oleh gurunya, yaitu Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, Nabi Musa kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah doa yang sangat indah. Kita perlu untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini ketika kita menghadapi berbagai macam hal-hal yang berat-berat dalam kehidupan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, doa ini harus selalu kita ingat-ingat sebagai bagian dari senjata-senjata kita menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Apa doanya? Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya, ya. Kemudian ada permintaan secara khusus, Nabi Musa juga meminta hal yang keempat. Jadi doanya itu ada 4 yang dimintakan oleh Nabi Musa. Yang pertama, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku, lapangkan dadaku.
Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Yang kedua, yang ketiga, wahlul 'uqdatan min lisani, baguskan komunikasiku ya Allah. Angkat belenggu dari lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka memahami ucapanku. Kemudian doa yang keempat, waj'ali waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku teman. Jadikanlah teman untukku ya Allah. Kuatkan aku dengan teman-temanku, dengan orang lain, min ahli, dari keluargaku. Nabi Musa karena sudah mengenal dengan baik orang-orang dari keluarganya, Nabi Musa meminta satu nama, Harun akhi, ya Allah, aku minta Harun mendampingiku. Ushdud bihi azri, untuk menguatkan kelemahanku. Wa asyrikhu fi amri, dan untuk membersamaiku dalam urusan-urusanku. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Nabi Musa kemudian menyampaikan mengenai fadilah, manfaat berteman dan menguatkan, ya. Nabi Musa memberitahu kepada kita sekalian ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan ini di sini untuk mengajarkan kepada kita sekalian hamba-hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamd ya Allah, udah diajarin segala-galanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai fadilahnya berteman, ini kasih tahu nih. Kamu kalau teman kamu nggak bisa kayak begini, nggak usah. Lebih baik sendirian daripada berkawan dengan kawan yang buruk, daripada bersama dengan orang yang buruk, dan tentu saja lebih baik berkawan dengan kawan yang baik daripada kamu sendirian. Daripada kamu sendirian. Apa nih manfaatnya? Katanya Allah Subhanahu wa taala seperti ucapannya Nabi Musa di sini, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami dapat senantiasa mengagungkanmu ya Allah, dan agar kami dapat senantiasa mengingatmu ya Allah. Innaka kunta bisna basira, bukankah engkau ya Allah senantiasa mengawasi kami semuanya. Nah, itu ya. Ini nih 4 doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu saja kita kalau berdoa yang gak usah pakai menyebutkan Harun akhi kan. Nah, doanya biasanya disampaikan baca sampai yafqahu qawli. Gitu ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini tentu saja juga ucapan yang banyak kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kayak saya misalnya setiap kali mau memberikan kajian, saya berdoa dengan doa ini juga. Seperti mana yang teman-teman selalu tahu, saya di awal kajian selalu membaca doa ini, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Kalau hatinya lapang kan bicaranya juga bisa lebih benar gitu. Sehingga lapang hati, bagus moodnya gitu kan. Sehingga jadi enak yang nyampein, enak juga yang dengerin, gitu kan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah gampangin urusan saya, kasih ilmunya, jangan bikin saya lupa ya Allah, bisa gampang nyampeinnya, karena Engkau berikan kemudahan untuk jalan saya ini ya Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani, ya Allah angkat belenggu dari lisan saya ya Allah, biar bisa nyampeinnya dengan benar, lancar, gampang, yafqahu qawli, biar orang bisa lebih mudah memahami ucapan-ucapan saya. Begitu teman-teman saya sekalian. Nah, guru-guru saya juga ngajarin, salah satunya adalah Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dan juga saya menerimanya juga dari Sayyidil Habib Zain bin Smith untuk membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri sehari 100 kali. Nah ya, sehari 100 kali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri dibaca 100 kali setiap hari. Nah itu juga akan menjadikan urusan-urusanmu semuanya dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan segala macam urusan rezeki, urusan jodoh, urusan hubungan rumah tangga, atau yang lagi ada masalah dalam rumah tangganya, atau bahkan urusan-urusan dengan kesehatan, urusan-urusan dengan apapun aja. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan hatiku dan mudahkan urusanku. Lapangkan hatiku dan mudahkan urusanku. Hati kalau lapang, enak semuanya teman-teman. Hati itu udah sumber segala sumber udah. Kalau hati kita lapang, hati kita luas, semuanya jadi berasa enak semuanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu kalau apa-apa terjadi pas kamu lagi di lift, wah, itu kan paniknya pasti lebih-lebih tuh. Kenapa? Soalnya sempit. Tapi kalau kita lagi apa-apa terjadi, kita di tanah yang lapang, di tempat yang lapang, itu kan lain lagi masalahnya gitu kan. Lain lagi masalahnya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan deh. Ini ya, kita aja kalau lagi gempa, kita disuruh cari tanah lapang. Kita disuruh keluar dari bangunan-bangunan. Kenapa gitu? Karena kan kalau guncangan-guncangan itu, kalau kita ada di tempat yang lapang, kita nggak kena sama benda-benda berat. Kita jadinya nggak merasa sumpek, nggak merasa sempit, dan kita nggak ketakutan kena hantam barang-barang, kena hantam benda-benda gitu kan. Nah itu kayak gitu ya. Kita emang perlu untuk berada di tempat yang lapang. Dan kalau tempat yang lapang itu adalah hatimu sendiri, kamu bisa selalu pulang kepada hatimu. Kamu bisa selalu merasakan kenyamanan di dalam dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan hati kita, biar semua masalah jadi berasa ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa luaskan hati kita, biar rezeki yang sedikit berasanya jadi banyak, biar hal-hal yang sempit berasanya jadi lapang. Kalau hati kita udah lapang kan, yang semua hal-hal jadi berasa nggak ada artinya teman-teman. Itu ya, kamu ya kalau misalnya udah naik nih ke atas nih, lagi terbang tuh di atas pesawat gitu kan, ngelihat kan semuanya jadi kecil tuh. Karena lapangnya langit membuat semua yang asalnya besar-besar jadi kelihatan kecil semuanya. Rumah orang jadi kecil, mobil orang jadi kecil, bahkan pulau orang aja jadi kecil. Negara orang jadi kecil teman-teman. Kalau kamu udah ada di atas tuh kan, karena lapangnya langit. Nah gimana kalau lapangnya langit adanya di dalam hati kamu? Lapangnya langit adanya di dalam hati kamu teman-teman serius sekalian. Wow, jadi lapang. Semua masalah-masalah jadi kecil semuanya. Urusan-urusan jadi kecil semuanya. Karena kamunya lapang hatinya. Nah insya Allah mudah-mudahan deh Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita kelapangan hati kita, kemudahan urusan kita, dan juga kemampuan berkomunikasi, serta mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan kawan-kawan baik yang membersamai langkah kehidupan kita, membuat kita menjadi senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap waktu. Kalau kamu dalam hidupmu dikaruniai kawan-kawan baik, orang-orang baik yang selalu mengingatkanmu kepada Allah dan membuatmu mengerti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebersamaanmu dengannya, pegang dia erat-erat. Pegang dia erat-erat, itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupanmu. Teman-teman saudariku sekalian, hadiah besar bukan hanya sekedar nominal 0 dalam saldomu itu. Bukan hanya banyaknya 0 dalam saldomu. Hadiah itu bukan hanya sekedar kesehatan badanmu. Hadiah itu bukan hanya ketika kamu bisa beli ini, beli itu. Bukan, tapi hadiah ketika kamu dikaruniai. Entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu kawan, entah itu saudara, yang dapat selalu membuatmu menjadi mengagungkan Allah dalam hidupmu dan dapat menjadikanmu selalu mengingat Allah dalam hidupmu. Karunia indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Walafu minkum. Jangan lupa sholat gerhana yang tadi sudah saya ajarkan. Mudah-mudahan dapat diamalkan semuanya insyaallah. Walafu minkum. Kita akhiri dengan kita membaca zikir Ramadan seperti yang di awal tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.